Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan ke-34 atau pekan terakhir dalam tahun liturgi gereja. Pada hari ini gereja juga memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan martir Indonesia. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan baik juga untuk pada kesempatan ini kita mendengarkan sedikit kisah singkat tentang Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan martir Indonesia ini. Dikatakan bahwa Dionysius bernama asli Pierre Berthelot dari Prancis, sedangkan Bruder Redemptus Acroce merupakan bruder Karmelit yang bernama asli Thomas Rodrigues da Cunha dari Portugis. Kedua biarawan ini berasal dari keluarga yang memang secara tradisi kekatolikan sungguh kuat, baik tradisi kesalehan dari orang tua dari Beato Dionysius maupun orang tua dari Beato Redemptus. Dan mereka ini adalah orang profesional dalam karir pelayaran dan kemiliteran. Namun akhirnya mereka berganti haluan dan hidup membiara sebagai Karmelit. Keduanya pun tuntas mempersembahkan diri dengan mati sebagai martir di Aceh. Serambi Mekah menjadi sebutan khas untuk provinsi di ujung barat laut Indonesia yang begitu melegenda itu. Nangro Aceh Darussalam, begitulah nama resminya kini. Di tempat inilah dua biarawan misionaris Ordo Karmel tak berkasut atau Ordo Carmelitarum Discalcetarum OCD. Mereka menumpahkan darah kemartiran mereka. Mereka dibunuh oleh tentara kerajaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Thani karena imannya akan Kristus. Mereka mempertahankan imannya dan menjadi martir di tanah air kita. Kita bersyukur darah martir ini juga, Dionysius dan Redemptus ini juga turut menjadi atau menyuburkan kekayaan iman Kristiani di tanah air kita. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 21 ayat 29 sampai 33. Di situ dikatakan bahwa di bawah judul kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, Yesus menyatakan kerajaan Allah sudah dekat dan lihatlah tanda-tandanya. Nah, untuk melihat tanda-tanda ini, memang kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini bukan kerajaan Allah dalam arti tahap pertamanya. Tahap pertama kerajaan Allah sementara berjalan. Karena memang inilah sudah dimulai dalam diri Yesus. Tetapi kerajaan Allah dalam perkembangan dan perluasannya yang dimulai dengan kehancuran Yerusalem. Dan inilah angkatan ini akan menyaksikan yang disebutkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan memang para murid menyaksikan bagaimana kehancuran Yerusalem, dan sejak saat itu perkembangan
kerajaan Allah berlanjut dan perluasannya sampai ke ujung bumi, sampai ke pusat kerajaan Romawi di Roma, dan juga tersebar kemana-mana. Kita bersyukur dan juga sampai ke tanah air kita, juga lewat Beatus Redemptus dan Dionysius yang kita peringati hari ini. Kita bersyukur atas penyebaran kerajaan Allah ini, sehingga kita juga memiliki satu harapan untuk pada saatnya kita bersatu dalam kerajaan Allah yang akan datang. Kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus sendiri, yang kedua yang akan menyambut kita atau menyongsong kehadirannya itu, kita pun senantiasa berharap untuk bersatu di dalam Dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, terutama pada kesempatan ini di mana Engkau sudah memulai kerajaan-Mu sejak Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, dan juga saat kebangkitannya sesudah kehancuran Yerusalem melalui pewartaan para rasul. Kerajaan-Mu senantiasa berkembang luas sampai ke tanah air kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang turut memberikan kekuatan dan juga harapan bagi kami untuk bersatu di dalam kerajaan-Mu. Utuslah Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kami agar hati kami tetap terarah kepadamu. Sembuhkanlah juga saudara-saudara kami yang sakit, pulihkanlah mereka, dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang lemah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.